Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dan juga selamat sore bagi saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah saudara masing-masing. Saudara, tema kita pada sore hari ini akan membahas satu topik dari 1 Timotius pasal pertama ayat ke-12 hingga ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 ayat 12 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian 1 Timotius 1 ayat ke-12, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan dalam kasih Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kitab 1 Timotius, kitab 2 Timotius, dan kitab Titus, 3 kitab ini itu disebut sebagai kitab pastoral atau pastoral epistle. Saudara-saudara, kenapa 3 surat ini adalah surat yang unik? Karena ini ditujukan secara personal kepada Timotius dan Titus. Mereka ini adalah penerus daripada pelayanan Paulus, dan mereka sedang dipercayakan untuk menggembalakan sebuah gereja. Maka itulah surat-surat ini disebut sebagai surat-surat pastoral untuk suatu penggembalaan. Saudara-saudara, isi 3 surat ini sebenarnya hampir sama, yaitu satu nasihat, satu penguatan, satu penghiburan daripada Paulus kepada Timotius dan Titus. Kenapa harus Paulus menuliskan surat-surat ini? Karena saudara, 2 orang ini, Timotius dan Titus, adalah seorang yang masih muda, orang yang belum berpengalaman, orang yang masih perlu bimbingan. Itulah sebabnya Paulus itu memberikan kepada mereka di dalam 3 surat ini satu kekuatan, nasihat, penghiburan, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menggembalakan sebuah gereja itu bukan perkara mudah. Menggembalakan sebuah jemaat Tuhan itu bukan seperti saudara memimpin sebuah perusahaan. Ini berbeda total, dan Paulus tahu ini pekerjaan dan pelayanan yang tidak gampang. Itulah sebabnya Paulus memberikan penghiburan baik kepada Timotius dan juga kepada Titus. Bagaimana sih kau harus menggembalakan sebuah jemaat? Karena di dalam penggembalaan mereka menghadapi banyak hal, baik secara eksternal melalui guru-guru palsu yang terus akan merongrong, maupun mengatasi problem-problem secara internal, konflik di dalam jemaat dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itulah Paulus menuliskan ketiga surat ini, surat-surat pastoral. Maka di dalam bagian ini kita akan khusus memfokuskan kepada satu nasihat, satu penguatan, satu penghiburan yang dilakukan oleh Paulus kepada anaknya Timotius. Saudara, di dalam perikop tadi yang kita baca, Paulus di sana telah memberikan satu kekuatan, penghiburan kepada Timotius. Caranya bagaimana? Bukan dengan menghibur, tidak apa-apa, jadi gembala gampang, itu perkara kecil. Tidak, saudara. Paulus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Timotius yang masih muda melalui kesaksian hidupnya sendiri. Bagaimana
Allah berkarya di dalam dirinya, dan itu boleh menjadi penghiburan bagi Timotius. Saudara-saudara, kira-kira Paulus itu ingin mengatakan seperti ini kepada Timotius. Timotius, saya tahu kamu masih muda, kamu belum berpengalaman, kamu akan menemukan banyak kesulitan-kesulitan di dalam melayani Tuhan. Tetapi jangan takut, jangan gentar. Lihatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupku. Kau akan melihat kuasa Tuhan, anugerah Allah lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara menggali nasihat atau penghiburan Paulus ini di dalam perikop tadi yang kita baca, di mana saya akan membagi khotbah ini menjadi dua bagian besar. Saudara, bagian pertama kita akan berbicara bagaimana anugerah Allah di dalam hidup Paulus itu bekerja di dalam relasinya dengan dosa, dan kemudian secara positif bagaimana anugerah Allah itu bekerja di dalam hidup Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Saudara sekalian, Paulus di dalam perikop yang akan kita gali ini, nanti kita akan melihat dia sedang berbicara tentang teologi anugerah, theology of grace. Nah, kita akan menggali, saudara, di dalam Alkitab kita, rasul yang paling banyak berbicara, membahas tentang anugerah Allah, itu tidak bisa disangkali adalah Rasul Paulus. Maka seringkali dia diberikan label the Apostle of Grace, karena di dalam banyak surat-surat Rasul Paulus, kita menemukan dia berbicara tentang anugerah Allah di dalam berbagai perspektif, termasuk di dalam perikop yang akan kita gali ini. Jadi saudara, di dalam bagian ini, bagaimana Paulus itu memahami anugerah Allah itu bekerja di dalam dirinya, sehingga itu bisa menjadi penghiburan bagi Timotius yang masih muda. Ada beberapa hal menarik, saudara. Hari ini saya akan merangkumkan perikop ini tidak secara urut-urutan ayat, tetapi melalui beberapa poin-poin penting di dalam relasi antara anugerah dengan dosa di dalam diri Rasul Paulus. Saudara, pertama perhatikan, Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa anugerah Allah itu adalah anugerah yang menyatakan dosanya Paulus. Anugerah Allah adalah anugerah yang menyatakan, membongkar dosanya Paulus. Siapa yang senang dosanya dibongkar, saudara? Orang kalau di pengadilan berusaha terus menghindar supaya dosanya tidak terbongkar. Tetapi di dalam bagian ini, Paulus membuka hati. Dia bersyukur kepada Tuhan. Justru Tuhan sedang membongkar dosanya. Ini bukan perkara yang gampang. Di dalam ayat 14 dia mengatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah Ia karuniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Anugerah kasih karunia Tuhan kita itu atau anugerah telah dikaruniakan kepadaku dengan limpahnya. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita di dalam peristiwa Kisah Rasul pasal ke-9. Di mana di dalam Kisah Rasul 9 itulah untuk pertama kalinya Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus ini memanggil Paulus menjadi rasulnya, berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain Tuhan Yesus pilih selama dia masih hidup, maka Paulus ini dipilih oleh Tuhan Yesus justru setelah Tuhan Yesus bangkit. Tak pernah bertemu face to face. Ini menjadi satu perdebatan teologis di dalam sarjana-sarjana perjanjian baru mencoba mengungkapkan apakah sebenarnya Tuhan Yesus pernah bertemu dengan Paulus sebelum Tuhan Yesus mati. Dan kebanyakan para sarjana perjanjian baru mengatakan tidak pernah. Justru perjumpaan itu dialami oleh Paulus di dalam Kisah Rasul 9. Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam cahaya, bukan di dalam penampakan. Lalu buta karena silau dan harus terjatuh dari kudanya. Lalu Paulus mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5 pasal 9 Kisah Rasul mengatakan, Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan?
Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, perjumpaan inilah yang Paulus ingin katakan di dalam ayat 14. Kasih karunia itu diberikan dengan limpahnya dengan iman kepadaku. Dia berusaha mengatakan di dalam bagian ini, saudara sekalian, bahwa dia dulu tidak mengerti apa yang dia lakukan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Maka tadi kita membaca, saudara, di dalam ayat 13. Semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus itu berpikir apa yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia sekarang baru sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bagaimana dia bisa sekarang menyadari apa yang dia lakukan adalah satu kesalahan? Karena anugerah Tuhan itulah yang membongkar dan menyatakan dosa dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, tidak mudah bagi seorang untuk bisa mengatakan seperti Rasul Paulus ini. Tadi kita membaca, dia mengatakan, aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang yang ganas. Ini 3 dosa, saudara, yang Paulus akui sendiri. Aku seorang penghujat. Penghujat itu berarti orang yang memusuhi Kristus, orang yang anti dengan Kristus. Aku seorang penganiaya. Kita tahu inilah kerjaannya Paulus, membunuh, menganiaya umat Tuhan. Dan aku seorang yang ganas, yang tidak berbelas kasihan. Saudara, 3 dosa ini adalah dosa spesifik yang ada di dalam dirinya Rasul Paulus. Dan di dalam perjanjian lama, saudara, Imamat 24 ayat 16 mengatakan, siapa menghujat nama Tuhan, pastilah ia harus dihukum mati, dilontari batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Tetapi sekarang Paulus sadar, dia adalah orang yang menghujat Tuhan. Dulu dia tidak sadar. Dulu dia mengatakan, aku melakukannya tanpa pengetahuan. Saudara-saudara, hari ini kita belajar satu hal, saudara. Bahwa dosa itu selalu membutakan mata manusia. Dosa itu selalu membodohi kita. Kita akan selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, seperti Paulus, hingga anugerah Tuhan itu mencelikkan matanya, barulah dia sadar apa yang dia lakukan adalah hal yang berdosa. Dalam perjanjian lama, Allah itu berulang kali, saudara sekalian, menyebut Israel itu sebagai orang buta. Kalau saudara googling di Alkitab digital saudara, buta, nanti kan akan muncul di situ. Bagaimana Tuhan terus berkata menghardik bangsa Israel seperti orang buta. Saudara, istilah buta inilah yang mungkin dialami oleh Paulus ketika dia ingin menuliskan kalimat ini. Dulu aku tidak mengerti yang kulakukan itu. Karena semua yang aku lakukan itu tanpa pengetahuan, tanpa iman. Tapi sekarang anugerah Tuhan itu telah membukakan matanya. Ternyata apa yang aku lakukan selama ini adalah satu dosa. Saudara-saudara, bukan sekedar dosa itu menyatakan, anugerah Tuhan itu menyatakan dosanya Paulus. Bahkan tadi kita mengatakan, saudara, Paulus berani mengklaim dirinya bahwa akulah orang yang paling berdosa. Inilah karya anugerah Tuhan yang pertama kali di dalam hidup Rasul Paulus yang luar biasa, saudara. Anugerah Tuhan itu datang di dalam hidupnya pertama-tama menyatakan akan keberdosaan seorang Paulus. Dan di dalam kalimat akulah yang paling berdosa ini, kalimat ini ternyata ditulis di dalam bentuk present tense. Artinya saat ini, bukan masa lalu. Paulus tidak mengatakan I was. Paulus mengatakan I am. I am the foremost sinner. Akulah yang paling berdosa. Ketika Paulus menuliskan surat ini, bukankah dia sudah jadi anak Tuhan?
Bukankah dia sudah jadi rasul? Bukankah dia sudah menjadi orang percaya? Tapi dia tetap mengatakan, I am the former sinner. Akulah orang yang paling berdosa. Saudara-saudara, ini satu kalimat yang luar biasa, saudara. Karena setelah Paulus bertobat, perasaan di hadapan Tuhan bahwa dirinya sebagai seorang berdosa itu tidak hilang. Nanti kita akan berbicara poin ini khusus di belakang. I am the former sinner. Akulah orang yang paling berdosa. Mungkin seumur hidup kita tidak pernah mengatakan kalimat seperti ini di dalam diri kita. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana anugerah berkarya di dalam hidup Paulus. Mencelikkan, membongkar, dan menyatakan dosanya. Sehingga dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Hal kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menyatakan anugerah Allah di dalam relasinya dengan dosa. Sekarang dia mengatakan anugerah Allah itu bukan hanya menyatakan dosaku, tetapi anugerah Allah itu juga yang menyelamatkan aku dari dosa. Ini muncul di dalam ayat ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara, di dalam surat 1 Timotius ini, itu muncul 5 kali kalimat Kristus Yesus datang ke dalam, muncul kalimat perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab LAI kita, lalu di situ kan muncul tanda kutip, Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudara, kalimat perkataan ini benar dan patut diterima. Itu bahasa aslinya patut diimani sepenuhnya. Apa yang patut diimani? Yaitu satu pemahaman doktrinal. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, kalimat ini penting sekali, saudara. Karena banyak gereja, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan sekalipun sudah melupakan tujuan Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk apa. Iman Kristen itu bukan berbicara miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, banyak masalah hidupnya lancar makmur. Bukan itu, saudara. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk itu. Yesus Kristus datang ke dalam dunia cuma satu tujuan, menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang yang paling berdosa itu, kata Paulus, akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara, kalimat akulah orang yang paling berdosa ini menunjukkan apa sih? Kenapa Paulus mengatakan kalimat aku orang yang berdosa ini sampai 2 kali, saudara? Di dalam ayat 15 dia ngomong itu. Di dalam ayat 16 dia berbicara hal yang sama. Aku orang yang paling berdosa. Kira-kira dia tujuannya ngomong ini untuk apa? Saya percaya dia mengatakan kalimat akulah orang yang paling berdosa untuk menunjukkan ketidakberdayaan dia. Satu status, satu relasi yang sudah putus antara dirinya dengan Allah. Aku yang paling berdosa. Sehingga seolah-olah tidak ada pengharapan lagi di dalam hidupnya. Orang berdosa saja sudah orang yang tidak berpengharapan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah dibuang oleh Allah. Sekarang dia tambahi, aku yang paling berdosa. Tetapi saudara lihat, Paulus juga mengatakan di dalam ayat 13, ayat ke-15, aku dikasihani olehnya. Ini satu kalimat penyeimbang yang luar biasa indahnya, saudara. Satu pihak dia mengatakan akulah yang paling berdosa. Di pihak lain dia mengatakan tetapi aku dikasihaninya. Saudara, iblis di dalam sejarah umat manusia dan sejak ribuan tahun yang lalu itu telah menipu manusia dengan 2 cara. Ketika saya membaca sebuah buku, saya diingatkan oleh kebenaran ini. Cara pertama, saudara, iblis akan mengatakan kepada orang yang berbuat dosa, "Ndak apa-apa,
Tuhan tidak akan marah. Itu hal sepele. Kamu tidak akan dihukum oleh Tuhan. Ingat ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak apa-apa makan. Kamu tidak akan mati kok. Itu hal sepele. Tuhan tidak akan ngamuk. Tuhan tidak akan menghukum kamu. Ini tipuan yang pertama, saudara. Dan sehingga ketika orang terjatuh di dalam perangkap iblis, hidup di dalam dosa, hingga pada satu titik anugerah Tuhan itu menyatakan dosanya seperti Paulus. Iblis akan bekerja dengan cara kedua. Dia akan berkata di dalam hati nurani kita, dosamu terlalu besar, Tuhan tidak akan ampuni kamu. Paham? Ini jebakan daripada iblis sepanjang zaman akan bekerja dengan ini. Yang terus mengingatkan di dalam hati orang, percuma ke gereja, percuma cari Tuhan. Tuhan tidak akan ampuni kamu, dosamu sudah terlalu banyak, dosamu sudah terlalu besar. Saudara-saudara, di dalam perikop tadi yang kita baca ini, saudara, Paulus mematahkan teori iblis ini. Aku orang yang paling berdosa, betul. Tetapi aku juga orang yang dikasihani oleh Dia. Ini menunjukkan anugerah Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup Rasul Paulus, sehingga dia bukan hanya melihat keberdosaan dan relasinya di dalam dosa, tetapi dia juga melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hidupnya. Maka Paulus mengatakan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya di dalam hidupku. Apa saudara yang menyelamatkan Paulus dari dosanya? Bukan agamanya di dalam Yudaisme, bukan agama leluhurnya, bukan tradisi kebudayaannya. Hanya satu, yaitu Paulus ingin mengatakan anugerah Allah itu yang menyelamatkan dirinya. Kalau saudara memahami ini, mempelajari pemikiran-pemikiran Rasul Paulus, maka saudara akan menemukan di dalam teologi Paulus, saudara tidak akan menemukan tempat perbuatan baik manusia. Saudara tidak akan menemukan tempat bagi jasa manusia. Saudara akan menemukan tempat bagi segala usaha manusia. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah bagi kita. Maka sore hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, saudara. Kalau ada orang Kristen, gereja, dan hamba Tuhan masih berpikir keselamatan itu adalah kerjasama antara Allah dengan saya, orang ini tidak mengerti tentang Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan perbuatan baik manusia ada andil di dalam keselamatan. Anugerah Allah itu bukan hadiah. Saudara harus bisa membedakan anugerah dengan hadiah. Hadiah itu sesuatu yang kita peroleh karena kita telah mencapai satu prestasi di dalam hidup kita, maka kita diberi hadiah. Orang yang kerja keras di perusahaannya, memajukan perusahaannya dengan bagus, maka bosnya akan beri dia hadiah rumah, hadiah mobil, dan sebagainya. Itu hadiah, saudara. Coba saudara kerja malas, apa diberi hadiah enggak sama bosmu? Tapi anugerah itu membuang jasa manusia. Anugerah tidak butuh bantuan manusia. Ini yang Paulus ingin katakan di dalam poin ini. Anugerahnya begitu limpah. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, Paulus sekali lagi menempatkan dirinya pada titik paling rendah, aku yang paling berdosa. Berarti sebenarnya dia ingin mengatakan aku tidak layak diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihani aku. Saudara tahu lagu Amazing Grace ciptaan John Newton. Saudara, lagu ini memiliki latar belakang yang luar biasa, mirip-mirip dengan hidupnya Rasul Paulus. John Newton adalah seorang pedagang budak, saudara. Jual beli budak. Bukan jual beli rumah, saudara. Bukan jual beli mobil, jual beli manusia. Ini terjadi abad 17 dan 18. Ini pekerjaan John Newton sampai anugerah Allah itu mencelikkan dosanya,
membawa dia kembali kepada pertobatan. Dia sadar ini sesuatu pekerjaan yang kotor dan berdosa. Maka dia tuliskan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, betapa indah ku dengar. That save a wretch like me, yang menyelamatkan aku, orang yang bobrok seperti aku ini. Hanya orang yang berdosa yang bisa mengerti anugerah Allah sedalam-dalamnya di dalam hidupnya. Ini yang Paulus ingin katakan di dalam perikop ini. Aku orang yang paling berdosa. Maka Paulus orang yang paling mengerti apa itu artinya anugerah Allah di dalam hidupnya. Kalau saudara tidak mengerti dan tidak pernah merasa diri sebagai orang berdosa, seumur hidup kita tak akan pernah memahami apa itu artinya anugerah Allah. Kenapa orang Farisi sulit bertobat? Karena di dalam diri mereka ada satu sifat, aku orang benar. Aku tidak butuh anugerah Allah. Aku seminggu berpuasa 2 kali, aku sehari berdoa sekian jam, aku tidak sama dengan pemungut cukai itu. Justru Tuhan Yesus berkata, orang seperti ini tidak dibenarkan di hadapan Allah. Karena orang seperti ini tak pernah seumur hidupnya merasa membutuhkan anugerah Allah. Saudara, Paulus mengajak kita, dia mengingatkan kepada Timotius, mengingatkan kepada kita, dosa selalu membawa kita menjauh dari Allah. Tapi anugerah itu selalu menarik kita mendekat kepada Tuhan. Ini poin yang ingin Paulus katakan di dalam bagian ini, saudara. Anugerah Allah itu bekerja di dalam hidupku, bukan hanya membongkar dosaku, tetapi juga menyelamatkan aku dari dosa. Saudara-saudara, Paulus bukan hanya berbicara anugerah itu yang menyelamatkan dirinya dari dosa. Di dalam perikop ini saya menemukan ada satu relasi anugerah dengan dosa yang unik, yang jarang kita pikirkan. Bahwa anugerah Allah di dalam hidup Rasul Paulus, itulah yang juga mengingatkan dia tentang dosa pada masa lalunya. Ini poin yang jarang kita temukan di dalam khotbah-khotbah zaman sekarang. Banyak orang selalu berpikir, kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lupakan masa hidup lalu kita. Kita sekarang jadi anak Tuhan, kita ciptaan yang baru, dan seterusnya. Saudara-saudara, hari ini saya mau mengingatkan kepada kita, ternyata Alkitab tidak mengajarkan seperti ini, saudara. Inilah yang Paulus ingatkan di dalam poin berikutnya ini. Bahwa anugerah Allah yang diberikan kepadaku itu, itulah yang terus mengingatkan aku tentang dosa-dosaku pada masa lalunya. Saudara-saudara, di dalam Filipi pasal ketiga ya, Paulus itu juga berkata kalimat yang mirip, saudara. Dia mengingat masa lalunya sebagai seorang Farisi. Aku orang Israel asli, orang Ibrani asli, dari suku Benyamin. Tentang kepercayaan, aku adalah seorang Farisi. Tentang hukum Taurat, aku tidak pernah bercacat celah. Ini kan Paulus mengingat masa lalunya. Tetapi sekarang semuanya kuanggap sampah karena Kristus Yesus. Dia terus mengingat masa lalunya, siapa dirinya sebelumnya, dan di dalam perikop 1 Timotius ini, dia juga kembali mengingat dosa pada masa lalunya. Aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang yang kejam. Dan Paulus mengatakan ini, saudara, itu beberapa kali muncul di dalam surat-surat yang lainnya. Misal Galatia 1 ayat 13, dia berkata, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dia tidak lupa, dia ingat terus dosanya, saudara. 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat, saudara, ada sesuatu yang unik di sini. Anugerah yang menyelamatkan Paulus itu tidak membuat Paulus amnesia, saudara.
dia tetap ingat, aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku dulu seorang yang membenci akan Yesus. Maka ini jadi pertanyaan kita, untuk apa sih Paulus mengingat dosanya pada masa lalu? Untuk apa Paulus terus mengingat dia seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang kejam? Saudara-saudara, saya memikirkan hal ini, untuk apa ya Paulus kok terus mengingat masa lalunya? Paling tidak kita menemukan beberapa prinsip-prinsip kebenaran. Paulus mengingat dosa pada masa lalunya, supaya dia tidak menjadi sombong rohani. Spiritual pride. Maka saudara akan menemukan, aku rasul yang paling hina, aku orang yang paling berdosa. Saudara-saudara, mengingat dosa di dalam masa lalu, itu menjadikan Paulus orang yang humble di hadapan Allah. Orang yang rendah hati, tidak seperti Farisi yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Tetapi terus diingatkan bahwa dirinya pun adalah seorang yang hanya dikasihani oleh Allah. Saudara, inilah alasan mengapa Paulus di dalam hidupnya terus banyak berbicara mengingat akan masa lalunya, untuk mengingatkan betapa ajaibnya anugerah Allah di dalam dirinya, saudara. Orang yang bisa menghargai anugerah Allah, sekali lagi adalah orang yang terus diingatkan bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya Paulus, kalau saudara membaca kitab-kitab perjanjian lama, saudara akan menemukan prinsip yang sama, saudara. Tuhan itu memang sudah mengampuni dosa bangsa Israel. Saya aminkan itu. Tapi berulang kali Tuhan memakai nabi-nabinya untuk mengingatkan dosa bangsa Israel. Generasi demi generasi sudah berubah, berganti, muncul generasi yang baru. Dan kalau saudara membaca bagaimana nabi-nabi Tuhan itu terus mengingatkan generasi yang baru ini. Nenek moyangmu adalah pemberontak. Nenek moyangmu adalah penyembah berhala. Tuhan memakai Joshua, Tuhan memakai nabi-nabi yang lain untuk terus menegur dan mengingatkan generasi yang baru supaya tidak mengulangi apa yang dilakukan nenek moyang mereka. Maka saudara-saudara, ada baiknya di dalam hidup kita merenung seperti Paulus. Siapakah saya sebelumnya di hadapan Tuhan? Perenungan-perenungan hidup seperti ini membuat kita menjadi humble, rendah hati, membuat kita sadar kita ini adalah orang yang hanya dikasihani oleh Allah sebenarnya. Bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semua hanya karena anugerah Allah dalam hidupnya. Seorang Puritan, saudara, yang bernama Thomas Goodwin. Puritan ada satu movement yang muncul di Inggris kira-kira abad 16-17 setelah reformasi. Saudara, Thomas Goodwin pernah tulis surat kepada anaknya. Saya tidak tahu apakah anaknya seorang hamba Tuhan atau tidak, tetapi di dalam surat itu dia mengatakan, ketika aku merasa terancam mulai suam-suam di dalam pelayananku, ketika aku bangun pagi menyambut hari Sabat, tetapi tidak merasakan kekaguman anugerah Allah lagi di dalam hidupku, ketika aku hendak melayani perjamuan atau berkhotbah, aku tidak menemukan satu passion lagi untuk melayani Tuhan. Dia berkata kepada anaknya, kamu tahu apa yang aku lakukan? Thomas Goodwin menjawab, aku biasanya mengingat kembali dosaku pada masa lalu, dan aku selalu dibawa kembali kepada hati yang hancur, a broken and contrite heart. Barulah di situ aku siap melayani Tuhan kembali. Tidak ada salahnya saudara mengingat dosa kita pada masa lalu. Karena itu justru akan membuat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Seperti Paulus berkata, kita hanya orang yang berdosa. Semua adalah anugerah Tuhan. Inilah teologi anugerah. Theology of grace yang Paulus nyatakan di dalam perikop ini.
Saudara-saudara, sekali lagi kekristenan bukan masalah sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, susah jadi enak. Itu bukan iman Kristen yang sejati. Iman Kristen sejati selalu membawa kita menghargai dan melihat anugerah Allah di dalam perspektif yang tepat. Mas saudara, di dalam 3 poin inilah relasi anugerah secara negatif dengan dosa. Paulus katakan, anugerah itu menyatakan dosa. Anugerah itulah yang menyelamatkan kita dari dosa. Anugerah itulah yang terus mengingatkan kita akan dosa kita. Maka Paulus sekarang melanjutkan di dalam relasi yang positif, anugerah dengan pelayanan hidupnya. Itu muncul di dalam ayat 14. Bahkan anugerah itu diberikannya dengan limpahnya kepadaku. Saudara perhatikan kata limpah di sini. Di sini memiliki arti overflow. Melimpah-limpah sampai tidak bisa ditampung lagi. Ketika saya membaca ayat ini saudara, saya berusaha bertanya kepada Paulus, apanya sih anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidupmu Paulus? Saudara pernah merasakan ini tidak dalam hidupmu? Ataukah engkau merasa anugerah Tuhan biasa-biasa saja? Ya sudahlah, pokoknya sudah dimasuk surga, nanti mati sudah dijamin masuk surga. Anugerah Tuhan biasa-biasa saja. Tapi Paulus di sini mengatakan anugerah Tuhan itu diberikannya begitu melimpah. Berarti melebihi yang ia harapkan. Melebihi yang dia pikirkan. Anugerah Tuhan selalu melampaui apa yang Paulus bayangkan. Apa itu saudara? Ini muncul di dalam ayat ke-12. Pembukaan dari perikop ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, karena Yesus Kristus Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini loh artinya melimpah. Saudara-saudara, Paulus ini mirip orang yang berhutang triliunan lalu tidak bisa bayar. Bukan saja orang itu menganggap utangmu lunas, malah diberi uang triliunan sebesar utangnya dia untuk jadi modal bisnis. Saudara tidak menemukan ya prinsip ini di dalam dunia ya. Ada orang utang begitu banyak, lalu sudah tak anggap lunas, utangmu berapa? 1 triliun, nih saya kasih juga 1 triliun buat modalmu kerja yang baik. Saudara kalau nemu orang seperti ini, coba tunjukkan kepada saya. Inilah yang dialami oleh Paulus. Dan melihat anugerah Allah begitu melimpah di dalam hidupnya. Bukan saja menyelamatkan dia, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada dia untuk melayani Kristus Yesus. Saudara-saudara, yang dia layani ini adalah satu pribadi yang dulu dia benci luar biasa. Ini tidak gampang loh saudara. Kalau kita sudah benci sama orang, saudara suruh kerja sama dia, dibayar berapapun, mungkin saudara tidak mau. Tidak Pak, kerjaan masih banyak, saya tidak kerja di orang seperti ini, tidak apa-apa. Paulus lihat, dia menghambakan diri, dia mau melayani satu pribadi yang dulu begitu dia bencinya luar biasa. Bahkan dia mengatakan anugerah itu datang begitu melimpah, sekarang menguatkan aku, menyertai aku di dalam perjalanan pelayanannya. Saudara-saudara, inilah theology of grace. Anugerah itu revealing sin, menyatakan dosanya Paulus. Anugerah itu saving from sin, menyelamatkan Paulus dari dosa. Dan anugerah itu juga yang reminding of sin, mengingatkan terus supaya kita rendah hati. Dan anugerah yang sama itulah yang restoring Paul's life, merestorasi hidupnya Rasul Paulus sehingga dia sekarang boleh melayani Tuhan. Saudara-saudara, 4 hal ini saya rasa harus ada di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, saudara. Kita harus terus merasa dan memiliki satu perasaan, the wonder of grace, kekaguman kita terhadap anugerah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan itu harus dimulai dari kesadaran, I am a sinner. Saya adalah orang berdosa.
baru kita bisa menghargai sekaligus menikmati anugerah Allah yang paling indah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Paulus mengatakan kalimat ini semua. Dia berkata kepada Timotius, supaya aku menjadi contoh bagi mereka yang semua percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini saudara tujuannya. Timotius, kamu masih muda, kamu belum berpengalaman, kamu banyak ketakutan. Jangan takut, lihat hidupku. Bagaimana anugerah Tuhan sudah merubah aku dengan begitu luar biasa. Maka itulah yang akan juga Tuhan kerjakan di dalam kehidupan jemaatmu. Bagi mereka yang percaya kepadanya, aku menjadi contoh bagi mereka. Satu kalimat yang indah sekali, bukan? Paulus menempatkan dirinya sebagai contoh karya Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, Paulus mengakhiri rangkaian di dalam perikop yang tadi kita baca dengan mengembalikan satu doksologi bagi Allah. Perikop tadi yang kita baca dibuka dengan kalimat thanksgiving. Aku mengucap syukur kepada Dia, kepada Yesus. Dan diakhiri dengan satu doksologi, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Amin. Apa arti kalimat ini? Mengapa dibuka dengan satu thanksgiving, ucapan syukur, dan diakhiri dengan satu doksologi, pengagungan kepada Allah? Ini menunjukkan satu teologi yang Paulus tekankan, yaitu from God to God, dari Allah kembali kepada Allah, from glory to glory, from faith to faith, from grace to grace. Semua bermula dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Ini prinsip teologi anugerah dari Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu penghiburan yang sangat indah sekali yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, supaya Timotius tidak takut melayani Tuhan. Hari ini kita diingatkan melalui khotbah hari ini dengan dua perenungan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, pertama yang saudara harus pikirkan, apakah saudara ingin menikmati anugerah Allah di dalam hidupmu? Engkau datang ke gereja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jikalau engkau tidak merasa dirimu adalah orang berdosa seperti Paulus, selamanya engkau tidak pernah akan menikmati anugerah Allah di dalam hidupmu. Ke gereja berpuluh-puluh tahun tak akan menyelamatkan engkau dari dosa. Melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun tidak akan membebaskan engkau dari dosa. Saudara-saudara, perikop hari ini sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat penting untuk engkau renungkan. Sudahkah di dalam hidupmu engkau betul-betul mengerti makna anugerah Allah di dalam dirimu? Kalau ada di antara kita, baik di ruangan ini maupun di rumah saudara masing-masing, engkau yang sedang bergumul di dalam hidup, mungkinkah Tuhan mau ampuni saya? Saya adalah orang yang sudah demikian bobrok, saya adalah orang yang demikian berdosa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, anugerah Tuhan melampaui segala dosa yang pernah kita perbuat. Asal kita mau mengaku di hadapan Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupku. Maka kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Ini adalah perenungan pertama bagi kita. Perenungan kedua yang harus kita renungkan bagi kita yang sudah di dalam Kristus Yesus sungguh-sungguh. Maukah hidupmu menjadi kesaksian bagi nama Tuhan? Saudara Paulus menyaksikan hidupnya kepada Timotius sehingga dituliskan dan sekarang boleh menjadi perenungan bagi kita. Maukah di dalam hidup kita yang mengaku diri orang percaya, kita boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, yang nyata dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara harus sadar
Belakangan ini kekristenan menjadi satu pembicaraan yang luar biasa. Kasus besar yang sedang terjadi melibatkan banyak orang yang mengklaim diri sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Saudara harus sadar itu. Dan ini bukan main-main. Hidup orang percaya salah langkah justru akan mempermalukan nama Tuhan. Hidup orang percaya yang hidup di dalam terang firman Tuhan, dia akan mempermuliakan nama Tuhan. Paulus menjadi contoh bagi kita bagaimana dia membawa nama Allah di dalam hidupnya, memuliakan Allah melalui kesaksian hidupnya. Maukah saudara, melalui hidupmu engkau mempermuliakan nama Tuhan di dalam dunia ini? Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi pengingat bagi kita, penghiburan bagi kita, sekaligus menjadi teguran bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, jikalau bukan Tuhan yang beranugerah kepada kami adalah orang yang binasa. Kami adalah orang yang sebenarnya tidak layak untuk Tuhan selamatkan. Tetapi Tuhan telah mengasihani kami. Tuhan telah menaruh belas kasihan itu di dalam hidup kami. Sehingga kami sekarang boleh menikmati anugerah di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolonglah kami, orang yang sudah diselamatkan ini, boleh di dalam hidup membawa kesaksian yang nyata sebagai orang yang percaya. Di dalam cara kami bekerja, di dalam cara kami berkeluarga, di dalam cara kami melayani, di dalam cara kami bermasyarakat dan bernegara, biarlah kami terus diingatkan supaya kami membawa nama Tuhan dengan penuh kemuliaan. Pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.